Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang baru, yaitu untuk matematika wajib tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana di dalamnya akan Ibu jelaskan mengenai yang pertama sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk pertemuan ini yang akan Ibu jelaskan yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Ya, di sini sistem pertidaksamaan dua variabel. Berbicara mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, berarti kita akan lebih bicara tentang pertidaksamaan. Sebelum masuk ke sistemnya, ya, kita tahu dulu apa itu pertidaksamaan linier. Jadi, pertidaksamaan linier dua variabel atau lebih singkatnya yaitu PTDLDV adalah bentuk pertidaksamaan dari persamaan linier yang dibuat pertidaksamaan, ya, yang memiliki bentuk umum. Nah, jadi ada dia bentuk umumnya. Seperti apa bentuk umumnya? Ya, bentuk umumnya ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y ada lebih besar atau sama dengan AX tambah B, kemudian Y-nya sama dengan kurang dari AX tambah B, selanjutnya kurang dari atau sama dengan AX tambah B, dan kurang dari AX tambah B. Ya, karena AX tambah B ini adalah bentuk linier. Oke. Jadi untuk mau mengetahui pertidaksamaan, kita lihat lambang ini, keempat lambang ini, yaitu lebih dari atau sama dengan, kurang dari, kurang dari atau sama dengan, kemudian kurang dari, itu menunjukkan tanda pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan ya tanda sama dengan kan. Oke. Jadi dengan A, B, dan Y itu adalah bilangan real. Oke. Selanjutnya kita lihat ada beberapa untuk menentukan penyelesaian PTDLDV, pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Jadi langkah pertama yaitu menggambar garis pembatas. Ya, kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ya kan? Jadi yang pertama yaitu menggambar garis pembatas. Aturan menggambar garis pembatas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika pertidaksamaan linier dua variabel atau lebih singkatnya yaitu PTLDV memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, garis pembatasnya digambarkan utuh. Maksudnya tanda pertidaksamaannya itu yaitu dia tidak putus-putus atau kontinu, ya kan? Atau digambarkan dengan garis utuh. Kemudian yang kedua, jika PTLDV memiliki tanda ketidaksamaan
kurang dari atau lebih dari, garis pembatasnya digambarkan putus-putus seperti ini. Kalau yang bagian A, garis pembatasnya ini adalah utuh atau kontinu. Kalau yang bagian B, jika PT LDV memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya digambarkan putus-putus seperti ini. Garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Oke ya. Ya. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua ini setelah kita menggambarkan garis pembatas, langkah keduanya kita melakukan uji, ya kan? Melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian atau lebih singkatnya yaitu DP. Jadi ini adalah langkah-langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Jadi langkah ini sebenarnya sudah mewakili semua sistem pertidaksamaan. Itu kalau kalian sudah pegang kuncinya ini, pasti lebih mudah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan. Jadi bisa ditentukan pertidaksamaan linear, boleh juga dengan pertidaksamaan kuadrat. Oke ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama yaitu tentukan daerah yang memenuhi Y lebih besar dari atau sama dengan 2X kurang 8. Ya. Jadi kita perhatikan soal ini. Kalau dia berbentuk linear ya. Jadi kalau linear yaitu pangkat tertingginya 1. Jadi 2X dia berpangkat 1, kemudian Y juga berpangkat 1. Jadi dalam persamaan ini tidak ada yang mengandung pangkat lebih dari 1. Yang pangkat lebih dari 1 kan pangkat 2, pangkat 3 atau seterusnya. Jadi kalau nilai X berpangkat 1, nilai Y pun harus berpangkat 1. Ya, penyelesaiannya yang pertama yang kita harus selesaikan yaitu soalnya Y lebih besar dari atau sama dengan 2X kurang 8. Ya, kita harus mengubahnya dia ke persamaan, yaitu tanda pertidaksamaan ini jadi sama, persamaan. Kenapa? Supaya kita bisa menggambarkan atau bisa menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau pakai tanda pertidaksamaan kita tidak bisa menggambarkan atau menyelesaikan daerah penyelesaiannya. Ya. Jadi Y sama dengan 2X kurang 8. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita perhatikan langkah pertama menggambarkan garis pembatas. Ya, di sini menggambarkan garis pembatas. Kita cari, jadikan atau cara cepatnya saja. Buat tabel sumbu X, tabel X ya dan Y. Di situ untuk cara cepatnya kita jadikan X-nya itu 0 ya, nanti kemudian Y-nya juga harus 0 lagi. Jadi kalau misalnya X-nya 0, oke, X-nya 0, Y-nya untuk cara cepatnya kita tutup. Jadi kalau kita misalkan X-nya itu 0 ya, kita sudah tutup nilai X, maka nilai Y-nya itu adalah min 8. Oke, atau ibu uraikan seperti begini. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 2X kurang 8 ya, maka Y sama dengan, kita jadikan X nya itu 0, berarti 2 kali X nya itu 0 dikurangi dengan 8, Y sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 8, maka Y adalah min 8. Oke, betul ya. Jadi
kalau Anda masih merasa bingung untuk menutup, misalnya X-nya itu tutup dia jadi X-nya itu 0, berarti yang tinggal kan min 8. Oke, atau boleh Anda uraikan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita jadikan Y-nya itu adalah 0, maka X-nya berapa? Coba kalau kita tutup Y-nya, kita tutup Y-nya itu, ini tutup Y-nya 0, maka X-nya itu adalah 4. Y-nya 0, maka X-nya itu adalah 4 ya. Kalau tidak masih kurang puas, Anda buktikan apakah betul bahwa kalau Y-nya itu 0, X-nya itu adalah 4. Jadi Y sama dengan 2X kurang 8. Jadi Y itu kan 0 kan? Y-nya itu adalah 0, berarti 0 sama dengan 2X kurang 8. Oke, akan 2X ini pindah ke ruas kiri, min 2X sama dengan min 8. Maka X-nya sama dengan min 8 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai X-nya itu adalah 0, Y-nya min 8, dan yang berikutnya X-nya itu adalah 4, Y-nya adalah 0 ya. Kemudian kita hubungkan dua titik ini untuk menggambarkan sebuah gambar ya. Di sini ya. Oke, kita punya sumbu X, gambar diagram kartesius ya. Kita punya sumbu X, kemudian sumbu Y. Jadi boleh Anda menulis X-nya itu mulai dari 1, lihat saja, oh X-nya sampai 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai X negatif tidak ada ya, berarti ya perkirakan gambarnya seperti ini. Kemudian lihat nilai Y-nya itu adalah ada nilainya bernilai negatif, berarti ya positifnya ya cuma tulis 2, kemudian min 1, min 2, min 4, min 8. Jadi seperti itu ya. Di sini yang pertama kita lihat ya, tipsnya di 0 ya. Untuk titik foto yang pertama X-nya 0, oke. Kemudian Y-nya adalah min 8, berarti dia turun ke bawah ya kan, min 8 ya. Kemudian X-nya 4, berarti X-nya 4 di sini ya. X-nya 4, Y-nya X-nya 4, berarti di sini Y-nya 0. Jadi kalau X-nya 4, berarti dia di sumbu X. Kemudian koma 0, berarti 0 itu diam, tidak bergerak, artinya dia tetap. Berarti di sini adalah 4,0. Sekarang kita perlu perhatikan ya. Kita perlu perhatikan tadi tanda pertidaksamaan ini mengandung sama dengan atau tidak. Jadi kalau dia mengandung tanda sama dengan, maka garisnya itu dia utuh atau kontinu ya. Jadi soal ini dia mengandung tanda sama dengan. Jadi kita hubungkan ya. Kita hubungkan dari titik 0, min 8 dan 4,0, yaitu garisnya itu kontinu. Oke, garisnya kontinu.
Sekarang langkah yang berikutnya, kalau kita sudah menemukan ini, langkah selanjutnya kita kita kembali lagi untuk langkah-langkahnya, melakukan uji untuk menentukan daerah penyelesaian atau yang disebut dengan DP. Oke, kita langkah selanjutnya kita uji dulu daerah mana yang termasuk daerah penyelesaian. Oke. Ya. Sekarang kita ujinya dengan yang ini. Misalnya itu uji Y lebih besar atau sama dengan 2x kurang 8. Jadi kita ujinya itu dengan yang paling cepatnya aja, yaitu dengan 0,0. X nya 0, Y nya 0. Uji salah satunya itu saja, tidak perlu dengan uji bilangan-bilangan yang lain. Oke, jadi Y nya 0, jadi 0 lebih besar atau sama dengan X nya juga ganti dengan 0, berarti 2 dikali dengan 0 dikurangi dengan 8. Oke, jadi 0 kurang dari atau sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 8 min 8. Oke, kita cek 0 lebih besar. Kita lihat apakah 0 ini dia lebih besar atau sama dengan min 8. Jadi betul ya, untuk 0 itu dia lebih besar dari atau sama dengan min 8. Jadi daerah yang sebelah sini itu dia Y nya lebih besar 2x kurang 8. Kemudian daerah yang sebelah sini adalah dia kurang dari 2x kurang 8. Ya, jadi bagaimana kita mau mengarsir daerah yang memenuhi daerah penyelesaian? Cara cepatnya kita lihat saja, tandanya ini dia lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan berarti daerah yang sebelah atas ini. Kalau kurang dari berarti yang sebelah bawah. Ya, karena soalnya lebih dari atau sama dengan, maka kita arsir itu yang sebagian atas ini. Oke, yang sebelah sini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, nanti ini garis seperti ini ya. Jadi daerah ini yang memenuhi daerah penyelesaian. Oke, jadi cara cepatnya itu saja. Perhatikan tanda ini, kalau soalnya kurang dari berarti Anda arsir ke bawah. Kalau lebih dari berarti arsir ke atas. Seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 8, kemudian 2x tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Berarti ada dua pertidaksamaan. Dua pertidaksamaan ini kita ubah ke persamaan supaya bisa menentukan nilai X dan nilai Y. Kemudian X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita cari daerah penyelesaiannya. Di sini sesuai dengan contoh soal yang pertama. Yang pertama itu kita menggambar garis pembatas. Untuk menggambar garis pembatas kita jadikan X-nya itu 0, kemudian Y-nya berapa, selanjutnya Y-nya itu 0, X-nya pun berapa. Ya, penyelesaiannya X tambah Y, yang pertama kita cari dulu nilai ini. Oke, X tambah Y kurang dari 8, kita ubah ke persamaannya yaitu X tambah Y sama dengan 8. Jadikan X-nya itu adalah 0, maka Y-nya, jadi kalau misalnya kita tutup X-nya 0, maka Y-nya adalah 8. Oke, coba kita buktikan. Jadi kalau X tambah Y sama dengan
8 jadikan X-nya itu 0, maka 0 tambah Y sama dengan 8, Y-nya itu adalah 8. Jadi nilai Y-nya adalah 8 ya. Oke, sekarang kita jadikan Y-nya itu adalah 0. Tutup aja nilai 0. Maaf, maksudnya tutup aja nilai Y. Oke. Ya. Maka nilai X-nya juga adalah 8. Seperti ini ya, kita tutup nilai Y, maka X-nya itu 8. Kalau tutup X, maka Y-nya pun 8. Selanjutnya, kita sudah punya nilai X-nya adalah 0,8 dan 8,0. Sebelum kita ke grafiknya, kita cari dulu nilai dari 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Ya. Untuk 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10, kita ubah ke persamaannya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 10. Sama halnya dengan ini, kita jadikan X-nya itu 0, kemudian Y-nya itu juga harus 0. Pertama kita buat tabel nilai X, nilai Y, maka kalau nilai X-nya itu 0, kita tutup. Coba jadikan X itu 0, maka Y-nya adalah 10. Ya. Kemudian kalau Y-nya itu 0, kita tutup nilai Y, maka X-nya itu adalah 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Jadi titik hubungnya adalah XY 0,10 kemudian 5,0. Ya, selanjutnya kita gambar dia ke dalam diagram kartesius. Ada sumbu X, oke. Kemudian sumbu Y. Di sini Anda boleh nilainya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai Y-nya karena tidak ada bernilai negatif, positifnya berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita perhatikan titik 0 ke 8. X-nya 0, Y-nya adalah 8. Berarti sebelah sini ya 0,8. Nah, selanjutnya X-nya 0, X-nya 8, X-nya 8 ya, Y-nya adalah 0. Ya. Sekarang kita mau hubungkan. Kita perhatikan dulu tandanya. Tandanya ini tidak ada tanda sama dengan. Berarti kalau tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya itu adalah kontinu atau utuh. Oh maaf, salah ya. Kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti garisnya itu adalah putus-putus. Ya. Ini adalah persamaan X tambah Y sama dengan 8. Kemudian yang berikutnya, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya adalah 10. X-nya 0, Y-nya adalah 10. Ya. Kemudian X-nya 5, X-nya 5, Y-nya adalah 0. Ya. Dengan demikian kita lihat bahwa tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti garisnya itu kontinu atau utuh. Iya, sini 2X tambah Y sama dengan 10. Selanjutnya kita mau tahu daerah penyelesaiannya itu sebelah mana. Dengan kita uji titik 0, titik 0,0 ya. Kita ujinya itu yaitu X tambah Y kurang dari 8, ganti X nya dengan 0, kemudian Y nya juga harus dengan 0 kurang dari 8, 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 8,
Apakah pernyataan ini betul atau tidak? 0 itu dia kurang dari 8. Ya, betul ya. Jadi 0 kurang dari 8 tuh dia betul. Sehingga daerah yang kita uji dengan 0,0 yang sebelah ini ya, uji 0,0, daerah sebelah ini adalah daerah penyelesaian. Oke, sedangkan daerah yang ini bukan daerah penyelesaian. Ya, arsir ini ya. Kenapa? Karena kita uji dengan 0,0 berarti dia betul sekali. 0 itu dia kurang dari 8. Jadi daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Kalau ujinya dia salah, berarti yang ini dia bukan daerah penyelesaian. Daerah ini yang merupakan daerah penyelesaian. Oke, jadi kalau ini salah, ini ujinya salah, berarti ini daerahnya penyelesaian. Kalau ini salah ya ini penyelesaiannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita uji dengan titik 0,0 yaitu pada 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 10. Jadi ganti juga x nya dengan 0, 0 tambah y nya 0 kurang dari atau sama dengan 10. 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari atau sama dengan 10. Apakah pernyataan ini betul atau tidak? 0 itu dia kurang dari atau sama dengan 10. Jadi betul ya, 0 itu dia kurang dari atau sama dengan 10. Kan 10 itu kan besar toh. Ya. Daerah yang sebelah sini yang kita uji dengan 0,0 dia merupakan daerah penyelesaian. Oke, jadi kita arsir yang sebelah sini yang tidak memiliki atau memenuhi daerah penyelesaian. Kenapa? Karena sesuai dengan kita uji ini. Ya. Jadi kita arsir dengan warna yang beda ya, warna merah. Yang ini garis putus-putus ini kita daerah ini yang ya. Oke, kemudian yang berikut kita lihat lagi x nya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kalau x nya lebih besar atau sama dengan 0, yang sebelah sini dia memenuhi ya, ini memenuhi daerah penyelesaian, berarti yang kurang dari yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Yang ini berarti kita arsir yang sini. Oke. Ya. Kemudian y nya juga y lebih besar atau sama dengan 0. Berarti daerah yang sebelah ini yang lebih besar ini merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang kurang dari tidak merupakan daerah penyelesaian. Yang sebelah sini. Oke. Sekarang kita lihat yang termasuk daerah penyelesaiannya itu adalah sebelah mana. Kita lihat daerah yang paling bersih. Di daerah yang paling bersih ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Daerah ini yang merupakan daerah penyelesaian. Mungkin seperti itu ya penjelasan dari Ibu mengenai contoh soal yang kedua. Oke, setelah kita mendapatkan hasil atau nilai X dan Y, kemudian kita uji, kita lihat kita uji itu apakah dia memenuhi atau tidak. Ya. Sekarang contoh soal yang ketiga yaitu
tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier berikut, yaitu 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan min 6 dan 5y lebih besar dari 3x tambah 15. Sayangnya lakukan hal yang sama, yaitu pada contoh soal pertama dan kedua. Untuk pertidaksamaan 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 6, kita jadikan persamaan, yaitu 3x tambah 2y sama dengan min 6. Angka pertama yang sudah ibu sebutkan, kita jadikan x nya itu 0 ya, maka y nya adalah min 3, tutup x ya, jadi y nya adalah min 6 bagi 2, hasilnya adalah min 3. Coba kita buktikan sama-sama. Jadi kalau misalnya 3x tambah 2y sama dengan min 6, ganti x nya dengan 0, berarti 3 kali 0 tambah 2y sama dengan min 6. Oke, dengan demikian 3 kali 0 itu adalah 0, ditambah dengan 2y sama dengan min 6, maka 2y min 6 bagi min 6, maka y nya sama dengan min 3. Betul ya? Oke. Kemudian nilai y nya itu adalah 0. Jadi kalau y nya ada 0, tinggal kita tutup y nya saja. Oke, ya seperti ini, y nya 0. Nah, ini y nya 0, kita tutup, maka x nya adalah min 6 bagi 3. Hasilnya adalah min 2. Kita sudah dapat titik fotonya xy 0, min 3 dan min 2,0. Selanjutnya kita cari 5y lebih besar dari 3x tambah 15. Sama, lakukan hal yang seperti ini. Jadikan x nya itu adalah 0 ya. Jadi kita tutup nilai x sini, maka y nya adalah 15 bagi 5, 3. Oke. Atau ibu bisa uraikan dia seperti ini. Jadi kalau 5x sama 5y sama dengan 3x tambah 15. Oke. Jadi jadikan y nya itu 0, berarti 5 kali jadikan x nya itu adalah 0 ya, bukan, y nya 0 ya, y nya 0 berarti 5 kali 0 sama dengan sama dengan 3x tambah 15. Jadi 5 kali 0 sama dengan 3x tambah 15. 3x kita pindah ruas kiri menjadi min 3x. Kenapa? Karena positif 3x pindah ruas kiri sama dengan 15, maka x nya adalah min 5. Oke, seperti itu ya. Maka nilai x dan y nya itu adalah 0,3 dan min 5,0. Nah, dengan demikian kita dapat menggambarkan ke dalam diagram Kartesius. Ya, sini ada sumbu x, sumbu y, x nya itu mulai dari 2, kemudian 0, min 1, min 2, min 3, min 5.
kemudian sumbu Y nilainya 2, 3, 5, kemudian untuk Y negatif min 2, min 3, min 5. Ya, sekarang kita lihat, kita hubungkan titik. Oke, kita hubungkan titik 0, min 3, berarti X nya 0, X nya 0, oke, Y nya adalah min 3, ya, min 3. Jadi kalau berikutnya X nya min 2, Y nya adalah 0, berarti dia berdiam diri di sini ya. Oke, sekarang kita cek untuk mau menggambarkan garisnya itu dia kontinu atau putus-putus. Karena ada tanda sama dengan di sini, ini ya, ada tanda sama dengan ini, maka garisnya itu adalah kontinu, tidak putus-putus. Kita tarik, ya, seperti itu. Jadi harus melebihi X, kemudian harus melebihi Y melebihi X. Oke ya. Kemudian titik yang berikutnya, ya, titik yang berikutnya X nya 0, Y nya min 3, X nya 0, Y nya min 3, X nya 0, X nya 0, Y nya 3, X nya 0, Y nya 3, berarti dia naik ke atas. Kemudian yang berikutnya X nya min 5, Y nya adalah 0. Oke, kita tarik. Kenapa garis putus-putus? Karena tidak ada tanda sama dengan. Ya, sekarang kita uji langkah selanjutnya, kita uji dengan titik 0,0. Apakah dia merupakan penyelesaian atau tidak. Sekarang kita uji dengan dengan 0,0 ya. Jadi 0,0 kita uji 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan min 6. Kita uji apakah pernyataannya ini betul atau tidak. Ya, jadi kita ganti X nya itu dengan 0, Y nya juga harus dengan 0, kurang dari atau sama dengan min 6. 3 kali 0, 0 tambah ini 0 ya, kurang dari min 6. 3 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan min 6. Apakah pernyataan ini betul atau tidak? 0 dia kurang dari atau sama dengan min 6. Oke, jadi pernyataan ini adalah salah. Oke, kenapa salah? Karena 0 itu dia bukan kurang dari atau sama dengan min 6. Jadi daerah untuk uji 0,0 ini ya, 0,0 berarti yang ini. Oh, yang garis ini ya. Oke, daerah yang uji 0,0 yang sebelah bawah sini dia salah. Jadi kita arsir yang sebelah sini. Oke ya. Dari arsilannya sebelah sini. Kenapa? Karena salah. Ya, sebelah sini. Atau kita lihat saja. Tandanya kurang dari atau sama dengan kan? Jadi kalau kurang dari atau sama dengan berarti dia sebelah bawah. Ya kan? Yang kurang dari. Kalau lebih berarti yang
Kalau kurang berarti sebelah bawah, kalau lebih ya sebelah sini. Kemudian itu ya, kalau Anda bingung untuk daerah penyelesaiannya. Kurang dari berarti kita tanda ke bawah, ya kan. Kalau lebih dari berarti ke atas. Atau kita lihat, pernyataan 0 kurang atau sama dengan min 6 ini salah. Jadi kita uji dengan 0,0, daerah sebelah sini adalah salah. Yang benarnya itu adalah sebelah sini. Oke. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu dengan ini 3x 5y kurang dari 3x tambah 15. Kalau kita masukkan y nya itu 0, x nya 0, berarti 0 kurang dari 0, 0 tambah 15, 15. Apakah 0 lebih bulang, kita ganti y 0, x nya juga harus 0. Jadi kalau 5 kali 0, 0, lebih dari 3 kali 0, 0, 0 tambah 15 kan 15. Jadi apakah 0 itu dia lebih besar dari 15? Apakah 0 itu dia lebih besar dari 15? Pernyataan kan salah. 0 ini harus dia kurang dari 15. Jadi yang kita uji dengan titik 0,0 yang daerah sini adalah salah, ya kan. Daerah yang sebenarnya adalah yang sebelah sini. Oke, jadi kita arsir yang sebelah ini. Atau lebih mudah lagi Anda lihat, oke, lebih dari, ya, daerah sebelah sini ya. Daerah sebelah sini adalah salah karena pernyataan ini 0 lebih besar dari 15 itu salah. Kalau uji dengan titik 0,0, pernyataannya ini salah. Jadi yang Anda arsir adalah sebelah ini. Oke. Ya. Sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya itu sebelah mana. Ya, jadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang dilalui oleh dua arsiran. Kita cek. Daerah yang sebelah sini dia kenal ya, ada arsir biru dan merah. Kalau sebelah yang ini cuman satu arsiran saja, yaitu warna biru. Kalau yang sebelah di bawah ini tidak ada sama sekali. Kalau yang ini daerah arsirannya warna merah. Dan tadi Ibu bilang bahwa daerah penyelesaian itu adalah daerah yang dilalui oleh dua arsiran. Berarti yang dilalui oleh dua arsiran itu yang mana? Yang ini. Oke, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah nih, daerah penyelesaiannya. Oke ya, daerah penyelesaian yang dilalui oleh dua arsiran. Oke, jadi Ibu memperjelasnya lagi. Kalau sudah dapat nilai X, jadikan nilai X nya 0, Y nya juga harus 0. Kemudian Anda hubungkan, lalu lihat tandanya. Kalau ada tanda sama dengan, berarti garisnya itu utuh atau kontinu. Kemudian kalau tidak ada tanda sama dengan, garisnya itu putus-putus. Kalau sudah gambar diagram kartesiusnya, kalian uji pakai titik 0,0 supaya buktikan apakah pernyataan itu benar atau tidak, seperti yang ini, ya kan. Uji dengan 0,0, dapatnya 0 kurang dari atau sama dengan min 6. 0 kurang dari atau sama dengan min 6 ini kan salah, ya kan. 0 ini dia harus lebih besar dari min 6. Jadi pernyataan ini salah. Daerah yang benar yang Anda ini, yang tadi ini, sebelah ini, yang ini. Oke. Ya.
yang Anda uji dengan 0,0 dia adalah salah, berarti daerah ini yang memiliki penyelesaian. Ya, karena dia tidak sesuai dengan pernyataan ini. Oke, kemudian yang berikut, 0 lebih besar atau sama dengan 15. Salah juga, kan seharusnya 0 kurang dari 15. 15 ini kan dia lebih dari 0, bukan 0 lebih dari 15. Berarti yang Anda uji 0,0 ya, yang di sini sebelah sini salah, ya kan, daerah penyelesaiannya yang sebelah sini. Oke. Ya, jadi untuk mau mengetahui daerah penyelesaian dari dua pertidasamaan ini, Anda lihat daerah penyelesaian yang dilalui oleh dua arsiran. Ini kan ada arsir kuning, arsir merah dan biru. Yang ini satu, cuman satu, ini tidak ada, berarti daerah ini yang merupakan penyelesaiannya. Seperti itu ya penjelasan dari Ibu. Sekiranya Anda bisa paham dengan apa yang Ibu berikan. Di sini Anda punya dua latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu tentukan daerah yang memenuhi Y lebih besar atau sama dengan 4X kurang 12. Anda boleh lakukan dengan contoh soal yang pertama. Kemudian latihan soal yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian pertidasamaan linier 4X tambah Y kurang dari atau sama dengan 8 dan 3X tambah 5Y lebih besar atau sama dengan 15. Kemudian X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, Y-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini pakai contoh soal yang kedua. Ya, Anda masukkan boleh materinya ke dalam catatan dan tugasnya ke dalam buku catatan. Usahakan pakai buku jilid. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Anda tetap semangat belajar matematika wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.